Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naira Fatima, absen 24. Saya Sabrina Riana Putri, absen 32. Di sini kita bakal ngejelasin materi-materi yang ada di Python. Tonton terus. Yang pertama, materi dasar Python. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman yang sangat mudah, human friendly, and banyak yang digunakan. Banyak yang digunakan. Hingga saat ini, Python tuh masih masuk jajaran 3 bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai oleh programmer. Nah, di sini juga banyak industri seperti industri digital, pendidikan, dan juga dunia akademis yang menggunakan bahasa pemrograman Python ini. Nah, langkah awal untuk mempelajari bahasa Python ini yaitu dengan pemrograman pertama. Langsung aja ya. Aduh, ada tanganku. Gak apa-apa, print lah. Biar kayak natural, tadi potong aja. Kamu lah yang edit. Aduh, DP kok. Iya. Ini tambah apa? Apa? Lewat itu tele aja. Hah? Lewat tele. Punya tele nggak? Nanti ku akses teleku. Di sini. Telenya aku cuma di sini doang. Ya udah Sudah kirim. dihapus. Ya udah kirim ke situ dulu nanti. Nah, ini Balik dulu anjay. contoh pemrograman dasar. Nah, ini saya sudah berada di aplikasi PyCharm. Di sini kita akan membuat file baru. Kita pilih titik garis berapa ini? Duh, kok nggak jadi? Nah, kita pilih yang new. Habis itu kita pilih yang Python file. Nah, di sini di name kita kasih nama Hello World. Oke, kita tinggal enter aja. Nah, ini tampilan awalnya akan seperti ini. Terus untuk menghasilkan sebuah input hello world, kita cuma perlu menambahkan, fokusnya mana sih? Print. Itu karena hello world itu tulisan, jadi kita kasih string. Kita tinggal tulis hello world. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik, kita pilih run hello world. Dan di bawah sini akan muncul ketikan hello world. Nah, ini artinya codingan kita sudah berjalan. Oke, kita lanjut materi yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi operator Python. Nah, di sini tuh operator Python tuh ada 7. Yaitu ada operator aritmatika, operator perbandingan atau relasi, operator penugasan atau assignment. Terus yang keempat operator logika atau boolean. Terus yang kelima itu ada operator keanggotaan. Yang keenam ada operator identitas. Dan yang ketujuh itu ada operator bitwise. Kita mulai dari operator yang pertama. Nah, operator pertama itu ada operator aritmatika. Jenis operator ini merupakan operator yang paling sering digunakan programmer dalam pemrogramannya, terutama saat memecahkan sebuah kasus yang berhubungan dengan hitung-menghitung. Nah, operator aritmatika ini juga terdiri dari 7 operator lagi. Nah, antara lain itu ada, kayak kita balik ke kameranya ya guys. Nah, ini dia. Yang pertama tuh ada operator penjumlahan. Simbolnya tanda
penjumlahan pada umumnya. Ini tuh untuk menjumlahkan dua buah operan. Terus yang kedua itu ada operator pengurangan. Simbolnya seperti pengurangan pada umumnya. Di sini itu untuk mengurangkan dua buah operator. Terus yang ketiga itu ada operator perkalian yang fungsinya untuk mengalihkan dua buah operan. Terus yang ketiga ada pembagian atau yang disimbolkan dengan garis miring. Fungsinya untuk membagi dua buah operan. Terus yang kelima ini ada modulus. Nah, modulus ini fungsinya untuk menghasilkan sisa bagi dari pembagian dua bilangan. Terus yang di sini tuh selanjutnya ada pemangkatan. Pemangkatan ini disimbolkan dengan tanda bintang 2. Ini fungsinya tuh untuk mengangkatkan nilai kayak kuadrat gitulah. Terus di sini ada pembagian bulat. Ini sama dengan pembagian. Hanya saja angka di belakangnya itu adalah koma yang akan dihilangkan atau dibulatkan. Nah, ini contoh pemrogramannya. Nanti kita bakal coba ini di akhir materi ya. Di sini ada integer ini gunanya untuk menginput angka. Terus ini print ini untuk menginput data biar ininya tuh keinput loh, misalnya kayak x plus y. Nah, di sini juga bakal ditulis lagi x plus y sama dengan gitu. Ini kegunaan dari print. Terus di sini juga ada tanda tagar. Nah, tanda ini berguna untuk mematikan kata. Jadi nanti tuh kata penjumlahan ini nggak bakal keinput ke ini, ke inputannya. Jadi hanya ada di bagian codingannya saja. Terus yang kedua ini ada operan perbandingan relasi. Nah, operator operator perbandingan atau relasi ini adalah operator yang bertugas untuk membandingkan antara dua operan. Jadi, jika hasil perbandingan benar, maka akan menghasilkan nilai true atau benar. Dan sebaliknya, jika salah, maka akan menghasilkan nilai false atau salah. Nah, berikut ini 6 jenis operator perbandingan pada Python. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Ini ada lebih besar simbolnya seperti ini, lebih kecil juga seperti ini. Ini kayak pada umumnya ya, kayak matematika pada umumnya. Terus sama dengan ini, sama dengan itu kayak tanda sama dengan yang di sini. Mana. Nah, di sini tapi ini diketikkan 2 kali. Terus ini tidak sama dengan itu ada tanda seru dengan tanda sama dengan 1. Lebih besar sama dengan itu ada tanda lebih besar dengan tanda sama dengan, dan lebih kecil sama dengan itu ada tanda lebih kecil dengan sama dengan. Nah, ini contohnya, contoh codingannya. Jika integer ya 5, x-nya dengan jika integer itu 5, x sama dengan 5, y sama dengan 4, terus di print x lebih besar dari y, garing, atau ini artinya tadi dibagi t sama dengan x lebih besar dari y. Nah, ini hasilnya x lebih besar dari y, itu berarti true. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, operator penugasan atau operator assignment. Nah, operator assignment adalah operator untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Dalam bahasa pemrograman Python, operator assignment menggunakan 2 tanda sama dengan yang tadi saya tunjukin. Terus nilainya adalah 29, artinya
nilai telah diberi tugas untuk menyimpan angka 2. Misal nilainya itu adalah 29. Artinya nilai itu telah diberi tugas untuk menyimpan angka 29. Begitu. Ini ada jenis-jenis operator, tapi saya bacakan saja. Nah, jika nama operator pengisian itu simbolnya sama dengan penjumlahan, itu ada tanda jumlah dengan sama dengan, pengurangan itu ada tanda kurang dan sama dengan, perkalian itu ada tanda bintang dan sama dengan, pembagian itu ada garis miring dengan sama dengan, sisa bagi itu ada kayak tanda persen dengan sama dengan, bisa ada pemangkatan itu ada tanda bintang 2 dan sama dengan. Terus ini contoh inputannya. Nah, ini dia contoh codingan beserta inputannya. Nah, ini A tambahkan dengan 2. A terus ini plus sama dengan tadi itu penjumlahan. A dijumlah dengan 2. Print A sama dengan 10. Kenapa 10? Karena ini di awal kita sudah memasukkan bahwa A adalah 8. Jadi saat A ditambahkan dengan 2, hasilnya adalah 10. Begitu. Ini ada pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan berapakah nilai 0 sekarang. Nah, seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke yang keempat, operator logika atau boolean. Operator logika ini digunakan untuk membandingkan dua operan atau dua nilai yang bertipe bulan atau logika, dan akan menghasilkan nilai bulan yaitu true atau false. Itu sama kayak yang tadi tuh. Nih tugasnya N. Ini ada N untuk mengembalikan nilai true jika dua statement sama-sama benar, X and Y. Or ini untuk mengembalikan true jika salah satu statementnya benar. Terus kalau not itu menegaskan bahwa hasil true itu adalah false atau sebaliknya. Ini ada contohnya, contoh logika and, logika or, and logika not. Oke, kita lanjut. Operator keanggotaan. Nah, operator keanggotaan hanya bisa digunakan pada variabel jenis squares yang dapat menampung banyak nilai. Nah, fungsi dari operator ini itu untuk memeriksa apakah suatu nilai merupakan salah satu anggota dari variabel berjenis squares atau tidak. Kemudian menghasilkan nilai truth or false. Berikut ini ada, kalau di bagian keanggotaan ini cuma ada in or not in. Ini tuh untuk menghasilkan nilai true jika nilai yang ditentukan berada dalam objek tertentu. Terus kalau yang not in itu untuk menghasilkan nilai true jika nilai yang ditentukan tidak ada dalam objek tertentu. Terus ini contoh codingannya ya guys. Tada. Ini ada operator in. Ini ada operator not in. Terus yang keenam itu ada identitas, operator identitas. Nah, jadi selain operator keanggotaan, Python ini tuh masih memiliki operator spesial lainnya guys, yaitu operator identitas. Operator ini didefinisikan dengan is or is not. Jadi itu tugasnya tuh untuk mengetahui apakah dua variabel itu tuh merupakan objek yang sama atau memiliki nilai yang sama atau tidak. Jika sama, maka akan menghasilkan nilai true. Namun, jika tidak, ya akan menghasilkan nilai false gitu. Terus ini, operator dan tugasnya. Is itu tugasnya untuk menghasilkan nilai true jika kedua nilai operan memiliki identitas yang sama. Is not itu untuk menghasilkan nilai false jika kedua nilai operan memiliki identitas yang berbeda. Benar? Oh, false itu jika
kedua memiliki identitas yang sama. Oh, jadi gini loh. Kalau yang is itu misal kayak dua-duanya true gitu. Terus kalau yang is not itu dua-duanya salah gitu, guys. Ini contohnya. Contohnya tuh X sama dengan 4, Y sama dengan X. True. Kenapa true? Karena kan X-nya 4, Y-nya sama dengan X. Print Y is 4. Y is X. Y itu X. Y sama dengan X. Bener kan? Nah, kalau operator is not, ini ada X1, 5, 9, sama kan? Nah, printnya tuh Y is not X. Y itu tidak sama dengan X. Gitu. Terus ini ada operator bitwise. Jenis operator terakhir ini hampir sama dengan operator logika. Akan tetapi operator ini tuh melakukan operasi berbeda bilangan bit atau biner. Bilangan biner sendiri itu merupakan jenis bilangan yang hanya terdiri dari dua jenis angka, yaitu 0 dan 1. Pasti kalian juga sudah diajarin pada mapel informatika ya. Jadi, jika nilai asal yang dipakai bukan bilangan biner, akan dikonversikan secara otomatis oleh Python menjadi bilangan biner. Misalnya nih, angka 2 dalam bit ditulis 10 dalam notasi biner, dan angka 7 ditulis 111. Terus ini beberapa operator bitwise. Ini ada AND, OR, SCORE, NOT, left shift, right shift. Nah, N itu simbolnya ya N prime pada umumnya itu tugasnya tuh mengembalikan bit 1 jika 2 bit bernilai 1. OR itu gini, garis ini yang ada di sini nih, samping sini. Ini tuh tugasnya tuh untuk mengembalikan bit 1 jika salah satu bit bernilai 1. Ini 2, ini 1. Terus score ini ada tanda kayak tanda gini. Gitulah ya. Mengembalikan bit 1 jika hanya satu bit saja yang bernilai 1. Ini berarti kayak ada 2 bit tapi salah satunya itu bukan nilai 1 gitu. Jadi sama ini nanti bakal dijadiin nilai 1 gitu. Not, ini ada tanda zero gelombang gitu. Membalikan semua bit. Jadi kayak nggak peduli angkanya berapa tapi bakal dikembalikan. Nah, jadi contoh ketiganya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal run saja. Bentar ya guys. Apa sih bukan? Nah ini kita tinggal klik run. Nah akan muncul X plus Y sama dengan 20. Loh kak, gimana kalau kurang? Sama aja, kita tinggal ubah aja di sini. Kita tinggal ubah ini menjadi tanda min terus kita run. Kayak kita run. Nah, kita run. Nah, dengan 0, bener kan? 10 kurang 10 ya 0. Terus kalau bagi kita tinggal garing aja, kasih garing. Tapi ini jangan sini jelek kalau garing. Ini kasih yang tanda bagi mana ya? Ini aja tanda bagi yang ini. Emang boleh kak? Boleh lah. Siapa yang larang? Yang penting tuh bisa di run. Nah 10 bagi 10 ya 1,0 gitu guys. Ini materi yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang
ketiga yang bakal dijelasin sama teman saya. Bye bye. Nah, kemudian materi yang keempat itu ada if atau percabangan pada Python. Dalam bahasa pemrograman, sintak atau statement yang digunakan untuk melakukan percabangan itu ada if, dan else. Dimana if merupakan kondisi utama, habis itu else if adalah kondisi kedua, dan else adalah kondisi terakhir. Nah, langsung aja ke contohnya ya. Nah, ini jadi ada buat contohnya. Contoh dari penulisan sintak fungsi ada def. Nah, ini fungsinya. Terus nama fungsi, habis itu parameter. Ini nggak wajib buat ditulis ya, boleh dikosongin aja. Terus ini buat statementnya. Terus jadi tadi udah ada program. Nah, jadi di sini def itu sebagai fungsinya. Terus nama fungsinya itu ada hitung BMI. Lalu buat parameternya di sini diisi berat sama tinggi. Karena kita mau ngitung BMI. Terus print statementnya ini buat yang ngeprint. Jadi nanti kalau di run itu keluar BMI sebesar bla bla bla. Terus di sini ada rumus buat ngitungnya. Habis itu di sini kita panggil fungsinya dengan cara tulis nama fungsi, habis itu tanda kurung, kita masukin nilai dari beratnya berapa, tingginya berapa, di sini juga dibalik. Jadi coba kita run ya. Kita run. Tuh, tada. Jadi ini bisa kalian teliti lagi ya kalau nggak percaya. Udah. Nah, jadi cara buat bikin program percabangan itu kita bisa pakai if, terus kita tulis true. Jadi itu kayak menyatakan kondisinya itu benar. Terus bawahnya print, terus kondisi. Terus bawahnya lagi ini if false jika salah. Nah, jadi kalau misalnya if false itu berarti nanti gak bakalan ke print hasilnya. Ke input. Ya, ke input, ke output. Input. Ya, gitu. Nah, biar lebih jelas bisa pakai nih programnya udah aku bikin. If true, print kode program ini akan dieksekusi. If false, print kode program ini tidak akan dieksekusi. Terus printnya, kode program ini akan selalu dieksekusi karena tidak termasuk pada percabangan mereka. Sekitaran yang ke output cuma 2, yaitu yang if true sama yang print. Nah, kok bisa? Kenapa? Karena yang if true ini kan kita udah ngasih ininya kan true kan, berarti dia bakalan ke output. Sedangkan yang ini kita nggak kasih tahu dia tuh true apa false, jadi tetap ke outputin. Jadi gitu buat percabangan. Dadah. Nah, materi yang kelima itu ada kondisi Python. Kondisi Python yang akan saya jelaskan itu ada 3 jenis, yaitu kondisi if, kondisi if else, atau kondisi else saja ya. Atau keduanya juga nggak apa-apa sih. If else dan kondisi elif. Di kondisi if ini itu pengambilan keputusan kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program. Jadi, kondisi ini tuh menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Nah, pada Python ini tuh ada beberapa statement atau kondisi. Itu ada yang tadi saya jelasin itu ada if, else, elif. Nah,
Yang pertama itu ada kondisi if. Kondisi if ini digunakan untuk mengeksekusi kode yang bernilai benar atau true. Nah, bagaimana kalau kondisinya salah? Nah, kalau kondisinya salah, maka kondisi if ini tidak akan dieksekusi atau tidak akan di-input gitu. Terus di program ini tuh jadi kalau program ini dijalani itu bakal mencetak string 9 lebih besar dari angka 7 sebanyak 1 kali. Ini saya langsung tunjukin saja contoh codingannya. Nah, kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai true atau benar. Yang tadi saya jelasin. Terus di sini jika nilainya 9, terus kita bakal tulis if nilai kurang dari 7, bakal di print-nya tuh nih, print 9 lebih besar dari angka 7. Nah, ini kondisinya tuh benar. Terus jadinya bakal dijalanin. Tapi kalau kondisinya if nilai lebih dari 10, ini kan udah melebihi angka 9 ya, maka kondisinya itu bakal salah. Begitu. Terus, nah kayak yang tadi nih, jika program dijalanin, terus nanti bakalan mencetak 9 lebih besar dari angka 7. Jadi kalau program yang pertama ini di-input, itu bakal keluar hasil 9 lebih besar dari angka 7. Benar kan? 9 itu kan lebih besar dari angka 7. Nah, kalau yang ini kenapa salah? Karena kalau ini di-input, itu bakal keluarnya tuh nilai 10 lebih besar dari angka 9. Emang iya? Otomatis salah dong. Terus ada kondisi if else atau else saja. Nah, pengambilan kondisi ini tuh tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai kondisi, tapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Jadi ini tuh kalau kondisinya benar atau kondisinya salah, itu bakal dicari dieksekusinya tuh sesuai dengan kondisinya gitu. Terus pada Python ini ada beberapa statement atau kondisi, di antaranya itu ada if, else, elif-nya yang tadi kan. Kondisi if itu digunakan untuk mengeksekusi kode jika berkondisi benar, maka kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar true, maka kode dalam if akan dieksekusi, tapi jika bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else gitu. Jadi else-nya itu buat cadangan si if. Jadi kalau di kondisi if itu ada yang salah, maka bakal dibantu oleh kondisi else ini. Nah, programnya tuh begini. Nih, jika nilai 3, nah kalau benar, itu bakal if nilai lebih besar dari 7 itu bakal print selamat Anda lulus. Nah, tapi kalau salah, itu bakal print maaf Anda tidak lulus. Nah, ini kan nilainya 3 ya. Di sini yang dimasukinya tuh nilai lebih besar dari 7. Otomatis nilai if ini bernilai false atau salah. Maka akan di input itu yang ini. Maaf, Anda tidak lulus. Begitu. Terus yang ketiga atau yang terakhir, ini ada kondisi elif. Nah, dalam kondisi elif ini, itu tuh merupakan kondisi lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Jadi, dengan elif ini kita tuh bisa
bikin kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, hampir sama dengan kondisi else ya. Bedanya tuh else tuh bisa banyak gitu loh, nggak cuma satu. Contoh kode programnya tuh nih, hari ini Minggu. Terus if-nya hari ini Senin. Terus bakal di print saya akan kuliah. Elif saya akan kuliah di hari Selasa, terus di hari Rabu, terus kita bisa tambahin hari Rabu dengan kode print yang sama, terus kita tambah lagi hari Kamis sampai hari Minggunya. Terus apa yang bakal ke print? Jadi yang bakal ke print tuh ini, Elif hari ini underscore ini sama dengan tanda petik 2 minggu. Jangan print itu saya akan libur. Begitu. Karena tuh di kondisi Elif ini memungkinkan kita untuk memasukkan lebih banyak pilihan dibanding kondisi else ini. Nah, pusatnya tuh di kondisi yang mana? Pusatnya itu ada di kondisi if. Jadi, dimulai dari if, jika kita pengen nambahin cuma satu pilihan, kita bisa pakai else. Tapi kalau kita pengen nambahin lebih banyak pilihannya, kita gunain kode elif. Begitu. Nah, itu tadi penjelasan materi-materi Python dari kita berdua. Semoga bermanfaat ya guys. Maaf bila banyak kesalahan dalam pengambilan video maupun dalam pemilihan kata yang kami ucapkan. Ya, karena kita masih pemula guys, jadi tolong jangan dihujat.